Di saat memang kita mau peternakan itu, yang harus dimulai itu adalah hilirnya gitu ya, marketnya gitu. Kita mau jual kemana nih? Betul. Karena dari market itu menentukan bisnis proses yang mau kita lakukan, bisnis produksi yang mau kita lakukan, proses produksinya mau seperti apa gitu. Potensi keuntungannya itu ada 2, jadi dari selisih harga beli harga jual sama kenaikan berat badan tadi. Kurban itu adalah kasta tertinggi penjualan. Maksudnya gini, kita lihat dari sisi proyeksi Permintaan ya? margin gitu, permintaan dan proyeksi margin yang ada. Kasta terendah itu ya ada di potongan harian itu yang kita jual ke Potongan pasar harian. basah gitu ya. Yang itu secara margin itu tidak terlalu besar dibanding kita jual kurban. Guys, welcome back. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Beberapa episode di belakang kita sempat mengundang seorang guest speaker kita. Beliau adalah seorang peternak kambing, domba, dan sapi, dan karena banyaknya antusias penonton yang mungkin juga tertarik bagaimana sebenarnya detail sebuah usaha peternakan tersebut. Dan hari ini welcome back Kang Thanks. Rendra. Siap, Bro Turun Ganda. sudah kembali lagi di sini dan kita akan ngomongin masalah detail ya. Siap. Sebagai seorang peternak. Siap, insyaallah. Mangga, gimana perspektif tentang seorang peternak di industri ini? Oke. Jadi pertama mungkin ya saya mau coba bedakan gitu ya antara kita sebagai peternak dengan kita sebagai pengusaha peternakan. Itu beda tuh ya itu secara paradigma jelas berbeda ya. Karena kita memposisikan diri awal kita itu sebagai apa dulu gitu. Kalau memang kita sebagai peternak ya seperti episode yang sebelumnya gitu kan, ya udah dia beternak itu ya hanya sebagai pemenuhan aktivitas dia aja. Karena peternak yang ada ya mereka tuh misalkan dia melihara 1, 2 ekor atau 3 ekor sapi. Nah, dia berkebun, pulangnya dia ngarit, dia bawa hijauan dikasih ke sapinya. Nah, itu peternak-peternak yang memang secara realisasi itu melakukan itu. Gitu. Beda kalau misalkan kita memposisikan diri sebagai pengusaha peternakan atau pengusaha ternak. Gitu. Secara secara prosesnya juga beda gitu ya. Dia ngitung efisiensi, ngitung size, kira-kira gimana caranya biar efisien, biar efektif, terus marketnya kemana, nanti scale up-nya kayak gimana. Nah, itu yang dilakukan sebagai seorang pengusaha peternakan. Gitu. Nah, itu menurut saya itu 2 hal yang memang harus dipisahkan dari awal. Seperti itu. Kalau Kang Rendra lebih memposisikan pada pengusaha peternakan. Gitu. Secara bisnis sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu Kang Rendra. Dan sekarang mungkin kita akan menukik lebih dalam mengenai bagaimana prosesnya. Siap. Apa yang masih dipersiapkan gitu Kak. Kalau misalnya saya punya lahan gitu, katakanlah 20 kali 20 meter persegi gitu. Apakah hal itu mencukupi untuk kita memulai sebuah peternakan? Katakanlah peternakan kambing, domba, mungkin kalau sapi kurang kali ya. Ya. Apa yang mesti dipersiapkan? Cukup juga sih sebenarnya kalau 20 kali 20. 20 cukup ya. 400 meter itu kalau size misalkan kita hitung, kalau kita mau pelihara sapi lokal gitu ya. 1 ekor tuh paling 1,5 meter lah, space-nya 1,5 meter. Ke belakangnya nanti tinggal kita sesuaikan sama beratnya si sapi itu gitu ya. Mau yang agak besar ya sekitar 3 meter ke belakang. Kalau 1,5 lebar kali tadi kan itu muat mungkin sekitar 20-30 ekoran gitu ya. Cukup sebenarnya kalau untuk awalan. Oke, berarti kita mulai dulu dari sapi kali Kang ya. Sapi, siap. Sapi itu berarti ada pembeda ya antara sapi lokal sama sapi apa? Sapi impor, betul. Jadi sebenarnya memang tadi ya di episode sebelumnya kan saya juga bahas di saat memang kita mau terjun di dunia peternakan itu yang harus dimulai itu adalah hilirnya gitu ya, marketnya gitu. Kita mau jual kemana nih? Betul. Karena dari market itu menentukan bisnis proses yang mau kita lakukan, bisnis produksi yang mau kita lakukan, proses produksinya mau seperti apa gitu. Nah, itu menentukan tuh. Jadi kayak misalkan contoh, saya mau marketnya tuh adalah potongan harian.
potongan harian. Berarti kalau potongan harian itu si sapi digemukin gitu kan ya. Nah yang ideal nih untuk potongan harian ya sapinya relatif sapi import gitu kan. Oke. Walaupun sebenarnya ada kita gunakan sapi lokal itu untuk potongan harian gitu. Tapi secara size nggak akan bisa banyak dibanding sapi import. Contoh misalkan saya mau belanja hari ini mau gemukin 1.000 ekor atau 1.500 ekor. Nyari sapi lokal 1.500 ekor untuk pengiriman itu sangat sulit gitu. Sangat sulit. Sangat sulit. Kenapa, Kang? Karena memang pertama Keterbatasan bakalan atau ya keterbatasan bakalan. Jadi sebenarnya gini, karena skala peternakan kita itu masih skala tadi gitu ya, skala rakyat. Bukan skala yang memang sudah mencakup industri, apalagi fasenya yang fase breeding tadi. Kan bakalan itu dihasilkan dari proses breeding. Oke. Gitu kan. Nah, breeding keluar pedet gitu ya. Nanti dia jadi bakalan baru digemukan, baru dipanen gitu. Nah, fase itunya kalau lihat dari posisi kita itu justru yang lokal tuh dihasilkan dari peternak-peternak tadi gitu, peternak peternak tradisional gitu. tradisional tadi gitu, hasilnya dari sana. Nah, di saat memang kita butuh kuantiti besar, nah peternak rakyat kita yang ada di Indonesia itu masih belum cukup gitu, masih belum bisa memenuhi gitu. Dan kalau toh memang bisa akan sangat lama waktunya gitu. Iya betul, karena butuh proses ya. Dan harus mengikuti proses, nggak bisa tiba-tiba langsung jadi. Dan tiba-tiba langsung jadi gitu. Dan setelah kita dapat pun pola pemeliharaannya akan tidak efisien. Kenapa? Karena pola pengemukan sapi lokal dengan sapi impor itu kan beda. Kalau import itu di koloni gitu ya. Kalau lokal itu ya ada skat gitu. Kandang skat, kandang baterai gitu istilahnya dari kita tuh. Kalau sapi Brahman cross itu, ya itu dia di koloni. Di koloni itu satu area tertentu gitu ya, satu area dan tertutup gitu. Bisa tertutup dalam artian kandangnya ya, misalkan kotak gitu ya, 10 kali 20 meter gitu ya. Nah itu sapi masuk ke situ semua. Gitu. Nah itu pola koloni. Tapi kalau lokal itu kan tadi gitu ya, 1,5 meter kali 3 1 ekor, 1,5 meter kali 3 1 ekor gitu. Jadi satu-satu. Jadi gitu. ada separatornya gitu ya. Ada skatnya. Kenapa beda gitu, Kang? Antara sapi lokal dan sapi impor? Karena memang ini ya, karena sapi lokal itu kan tadi ya kecenderungannya dia dipelihara memang dari peternak-peternak kecil gitu. Dari peternak kecil yang notabene dia tuh pola pemeliharaannya itu tidak digembalakan seperti di Australia. Walaupun sebenarnya ada di Indonesia juga ada yang digembalakan juga ada. Tapi kebanyakan ya itu dikandangin, diikat satu-satu gitu. Pola pemeliharaannya begitu. Makanya tadi menyesuaikan dari proses awal sumbernya tadi gitu. Karena kalau misalnya ada perbedaan membuat sapi tadi jadi stres. Nggak stres juga sih sebenarnya. Sebenarnya dia bisa sapi lokal tuh dikolonikan gitu ya. Tapi nggak ya dia akan ya proses perpindahan kandang, adaptasi gitu. Nah makanya memang tadi gitu ya. Sapi lokal meliharanya begini itu udah jadi way of work gitu ya, caranya seperti itu gitu. Tapi sebenarnya bisa sapi lokal dikolonikan juga sebenarnya bisa gitu, nggak masalah juga gitu. Cuma yang memang karena tadi gitu ya sumbernya lokal, terus dipeliharanya juga memang untuk kebutuhan Idul Adha gitu ya, yang motongnya itu nggak di EPH yang terstandar gitu ya, bisa dibawa dimotong dimanapun gitu ya. Jadi menyesuaikan itu alurnya memang sudah berjalan seperti itu. Artinya kalau misalnya kita mau membangun kandang, ya sangat tergantung kita akan memelihara jenis sapi apa. Betul. Makanya memang nggak ujuk-ujuk gitu ya, kalau bahasa ujuk-ujuk itu apa sih? Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ya. Nggak tiba-tiba udah saya mau buat kandang begini tanpa tahu si sapi ini mau dijualnya buat apa gitu. Marketnya tuh untuk makanya kembali lagi mulai dari hilirnya. Nanti dia mundur, oke saya perencanaannya untuk kurban mah cukup dengan sapi lokal gitu. Walaupun sebenarnya tadi gitu ya posisi sapi impor juga bisa dipakai untuk kurban gitu. Tapi memang motongnya harus di RPH yang sudah direkomendasikan sama pihak importir gitu. Karena kan memang ada RFID ya, ada RFID yang memang ada di telinga masing-masing sapi. Kalau dari sapi impor itu. Begitu. Dari kandang nih, menurut Kang Rendra, Siap.
Cost mana yang lebih besar antara kita memelihara sapi lokal dengan kita memelihara sapi impor? Oke. Pertama tergantung jumlahnya dulu. Oh, jatuhnya semakin Ya, banyak size-nya semakin betul. oke. Betul, karena memang gini, pertama kalau kita mau melihara sapi import gitu ya, sapi impor itu kan jelas gitu ya sumbernya beda gitu ya dengan sapi lokal, terus cara distribusinya juga beda. Kita dari turun fuso itu harus sudah ada gangway, nanti dia masuk ke kandang jepit, nanti ditimbang di sana gitu kan. Proses penyuntikan semua segala macam beda lah proses itunya. Nah, tapi apa namanya, kalau kita mau skala kecil gitu ya, penggemukan, ya itu mending pakai sapi lokal gitu. Oke. Tapi ya tetap tadi intinya mah kita mau market apa dulu nih. Kalau market kurban ya cukup dengan sapi lokal kita gemukin, nanti kurban jual gitu. Kalau mau potong harian yang kontinuitasnya lebih bagus, size-nya lebih banyak, Oke. terus kita mau scale up-nya lebih enak, ya itu pakai sapi impor gitu. Kang, boleh dijelasin nggak ya kalau perbedaannya kita ngomongin kambing dan domba, mengenai kandang, kita masih ngomongin kandang gitu ya. Apa yang mesti dipersiapkan ketika kita ngomongin kandang kambing dan domba? Kandang kambingnya ya? Ya. Kalau kandang kambing pertama mungkin sama gitu ya, tujuannya kita mau buat kandang itu untuk apa gitu ya. Kalau untuk penggemukan, ya penggemukan baiknya koloni per jenis kelamin. Jadi misalkan kalau kita mau menggemukan jantan ya jantan semua disatu kolonikan, mau betina ya betina semua disatu kolonikan. Tapi kalau kita mau breeding, itu dikolonikan, nanti jantan dan betina disatukan di situ. Oke. Jadi satu jantan itu mungkin bisa lah 20 ekor betina gitu ya. Oke. Disatukan di dalam satu pen tadi gitu. Tetap berdasarkan tujuannya dulu, kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain di peternakan ini? Nah, itu nanti disesuaikan tuh sama pola kebutuhan di kandangnya akan seperti apa. Beda kalau kambing nih, kayak mau kambing perah. Kalau kambing perah lebih jelemit, lebih apa ya? Lebih banyak lagi preparatif Lebih jelimet gitu ya. jelimet. Nah, karena gini, karena kita harus nyiapin kandang cempe itu anakan kambing gitu ya. kambing gitu ya. Nanti kita harus siapin kandang cempe, terus misalkan ada ya kandang koloni untuk kawin, terus ada kandang riringnya untuk pembesaran gitu ya. Jadi itu lebih banyak lagi persiapan lah. Jadi makanya tetap apapun yang mau kita mulai, apapun, misalnya kita mau mulai apa dulu nih di ternak ini. Nah, itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan itu Kandangnya tadi. semua segala macam akan menyesuaikan dengan tujuan kita mau ngapain dulu. Oke. Seperti itu. Kalau kita compare gitu ya, atau kita bandingkan antara ketersediaan bakalan kambing dan sapi lokal, lebih mudah mana Kang mendapatkannya? Kambing, domba, dan sapi lokal. Yes. Sekarang sih lebih mudah kambing dan domba gitu. Walaupun sapi lokal ya. Sapi lokal juga hari ini itu ya karena memang kan kita sebentar lagi juga mau kurban ya. Karena memang terakhir itu kan sapi memang ada isu PMK ya. Jadi para pedagang kurban itu yang dia jualan kurban itu dia memang agak menyetop nih untuk beli bakalan. Makanya harga bakalan tuh lagi turun sekarang. Lagi berapa Kang sekarang per kilonya? Sekarang tuh kalau kambing domba. kalau kambing, kalau kambing domba itu, tapi kambing dombanya untuk pengemukan ya. Bukan untuk perah ya, bukan untuk susu ya. Kalau untuk pengemukan itu rata-rata kita karena kilo hidup ya, itu range-nya itu sekitar 47 sampai 51 ribu lah. 47 sampai 50 ribuan lah, itu betina. Jantannya itu sekitar 57 ribuan yang tanpa tanduk. Terus kalau yang tanduk itu sekitar 70 ribuan lah, 75 ribuan lah, juga segitu. Nah, itu range harganya sekitar segitu. Tapi kalau kambing yang memang perah, yang Savera, terus PE, terus Sanen, itu memang agak tinggi harganya, apalagi betinanya gitu. Oke. Itu memang relatif lebih mahal dibanding kambing-kambing yang ya kambing kacang gitu ya. Yang memang kambing kacang, ada kambing kacang yang memang peruntukannya untuk dia makan kacang.
Gak makan rumput. Nggak Maaf tahu saya hanya makan kacang. asal muasalnya kenapa disebut kambing kacang. Nanti saya juga harus browsing itu kenapa disebut kambing kacang. Tapi memang Lanjut Kak, lanjut. tapi memang dia kecil-kecil bro, kayak kacang gitu, kecil-kecil gitu ya. Oke. Kecil-kecil gitu. Tapi untuk kambing untuk penghasilan daging dia luar biasa Oke. gitu. Kang, siap. Apa tadi sempat nangkep bahwa harga per kilogram berbeda antara Ya. daging sama susu. Betul, beda. Kalau Terlihat lebih mahal susu. lebih mahal susu dan tidak ditimbang kebanyakan. Jadi Karena berdasarkan apa? berdasarkan genetik bro. Karena yang diambilnya itu adalah susu, dia kan harus lihat genetik. Misalkan induknya dia menghasilkan berapa liter nih. Nanti anaknya punya potensi akan sama dengan induknya gitu. Oke. Jadi itu hitungannya udah Jadi beda. setiap bakalan kambing susu tadi Ya. itu sudah punya historical gitu. Harusnya mah punya ya, untuk breeder maksudnya tempat-tempat pengembang biakan kambing itu harusnya dia punya tuh pack ini kawin dengan ini keluar F1 misalkan atau full blood dengan lokal. Ya itu kan sebenarnya udah ada inilah, ada secara secara Genetik keilmuan ya, begitu. secara genetik betul, secara keilmuan tuh sudah ada gitu ya. Apalagi misalkan dia nggak boleh kawin secara ya inbreeding tadi gitu ya. Indukan ibu gitu dikawinin sama anaknya itu kan udah inbreeding gitu ya dalam satu jalur darah gitu. Nah itu yang nggak boleh. Biasanya memang kalau polanya koloni ya jantannya kita ganti dengan jantan yang baru biasanya. Akan polanya seperti itu. Nah itu kan itu harusnya kalau kita mau breeding itu harusnya ada data itu gitu. Karena memang itu data yang memang harus dipegang gitu ya, karena kita harus nyiasatin nih gen-gen genetik mana yang bagus gitu ya. Terus misalkan kita harus bisa tahu ini yang harus diafkir yang kayak gitu-gitu, itu data itu wajib ada kalau kita mau ngebreeding kambing perah. Kambing perah ya. Betul. Kita lanjut ke pakan nih kan. Siap. Pakan kan paling utama ya. Betul. Mungkin kita mulai dari kambing dulu, kambing dan domba gitu. Ya. Pakan itu apakah tergantung juga peruntukannya untuk perah dan pedaging gitu? Betul. Beda lagi itu sebenarnya. Beda peruntukan pakan untuk kambing perah, terus domba pedaging atau kambing pedaging itu beda. Oh beda-beda masing-masing. Beda-beda semuanya karena asupan makanan, asupan pakan mereka itu juga untuk kebutuhannya beda. Oke. Gitu. Karena ya memang ya kalau misalkan perusahaan-perusahaan pakan tuh biasanya sudah memisahkan tuh bro tuh. Jadi ada satu pakan ini khusus untuk sapi perah, untuk kambing perah, untuk kambing pedaging, domba pedaging gitu ya. Sapi pedaging itu ada Oke. ada jenis pakannya gitu. Jenis pakannya itu beda. Dan pola pemberian pakannya juga beda. Kalau sapi kan? Sapi sama. Jadi ada fase tahapan kita untuk penggemukan gitu ya. Sebenarnya sama sih domba, sapi itu kalau digemukan itu ya ada pakan yang starter awalan gitu ya, ada yang awal itu diberikan ketika kapan? Ketika dia mulai datang gitu. Oh jadi kalau misalnya kita nyari bakalan kemudian sampai di kandang harus ada pakan starternya tadi. Iya betul, pakan starter. Pakan starter tuh biasanya yang relatif lebih banyak ini ya, banyak serat gitu ya. Hijauannya dia coba dibanyakin. Nanti secara persentase tuh antara hijauan dengan konsentrat tuh akan yang hijauannya turun, konsentratnya naik gitu. Karena nge-push ADG itu sama persentase. ADG adalah average daily gain tadi, pertumbuhan berat badan betul. Sama meat bone ratio dan karkasnya itu ada di konsentrat tadi. Oke. Gitu. Ini hijauan itu maksudnya hijauan daun biasa berarti Kang ya? Hijauan daun biasa. Nanti daunnya bisa pilih misalkan mau hijauan dari rumput gajah misalkan, atau dari pakcong, atau dari indigo vera. Nah, itu bisa pilih tuh. Bisa pilih yang kadar airnya relatif lebih kecil ya. Nah sebenarnya kadar air lebih kecil tuh ya tinggal dilihat aja si tanaman itu ditanam di area mana. Kalau di area yang relatif curah hujannya tinggi itu biasanya dia kadar airnya relatif banyak. Nah itu nggak bagus biasanya. Oh oke. Nah kita cari-cari yang memang yang kadar airnya relatif rendah ya, kayak di Indramayu, di Cirebon itu memang ya maksudnya
karena curah hujannya tidak terlalu tinggi ya Oke. gitu. Tapi artinya selama masa katakanlah kita ngomongin soal penggemukan domba dan kambing gitu ya. Artinya selama periode penggemukan tadi tidak selalu dibutuhkan hijauan tadi. Betul, malah sebenarnya gini, dibutuhkan tetap ya karena ruminansia itu kan wajib dia Apa itu? ya jenis ruminansia itu kan Jenis rumput-rumputannya tadi. bukan. Jadi domba, sapi itu kan ruminansia disebutnya. Oke. Ada ruminansia besar, kecil itu kan kalau domba, kambing itu yang kecil, kalau sapi, kerbau itu besar. Oke. Karena dia memamah biak gitu ya, jadi mengeluarkan apa namanya? Jadi yang sudah masuk dia keluarkan lagi, dimasukkan kan. Itu kan sebenarnya butuh serat untuk bisa berproses seperti itu. Karena memang itu alaminya mereka gitu ya. Nah, itu wajib sebenarnya hijauan, wajib. Cuman di satu posisi kita sebenarnya pernah coba 100% kita kasih pakan konsentrat dan alhamdulillah aman gitu, nggak masalah juga. Justru secara ADG-nya dia relatif lebih bagus. Oke. Gitu dibanding apa namanya? Ada campuran dari hijauan tadi ya. Hijauan, tapi ya beda-beda lah ya, tapi sekarang kita lakukan juga tetap ada campuran hijauan sih. Kita nggak full 100% menghilangkan hijauan. Ini kita ngomongin konsentrat ya atau pakan buatan lah kita ngomongnya ya. Ini kan akan jadi persentase terbesar buat nutrisi dari ternak tadi. Betul. Dari mana kita mendapatkannya? Sekarang sudah banyak industri pakan. Oh, jadi semuanya mesti kita dapatkan dari proses pembelian berarti jatuhnya. Apakah ada possibility untuk kita bisa membuatnya? Bisa, cuman secara size ya, balik lagi tadi perhitungan bisnis. Jadi kalau kita kebutuhannya misalkan atau kita meliharanya lah di bawah 100 ekor atau di bawah 200 ekor ya mending beli si pakannya. Tapi kalau size-nya kita udah melihara 500, 1000 ya memungkinkan untuk kita produksi pakan itu lebih bagus sebenarnya. Cuman kan tetap di situ tuh ada ilmunya juga ya, ada formula yang memang harus dicampur gitu ya antara berbagai macam hijauan, terus misalkan tambah yang lain-lain lah. Ya itu ada formulasinya gitu. Makanya sebenarnya kita kalau mau mulai dengan size yang kecil ya cukup tinggal order aja ke pakan, ke apa namanya, ke tempat pabrik pakan ya dia akan kirim pakan sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu. Itu lebih memudahkan ya. Memudahkan betul kita sebagai peternak itu. Karena nggak bingung lagi untuk apa namanya, ngaduk pakan. Tapi sebenarnya kalau kita bisa itu lebih Tapi harus ada skala yang mesti dipenuhi. ada skala yang harus dipenuhi. Kang, gitu. ngomongin skala nih Kang. Skala kecil, medium, dan besar itu berapa hitungannya? Berapa ekor? Baik itu sapi, kambing, dan domba. Kalau skala sih sebenarnya size-nya nanti ada di market sih bro sebenarnya. Size tuh ada di market Ya maksudnya market kebutuhan kita, contoh misalkan skala kecil, menengah, besarnya itu kan relatif beda-beda nih. Kalau saya melihat peternakan besar itu ya memang dia punya kapasitas di atas 1000 ekor gitu misalkan. Tapi kalau market kitanya belum mampu untuk memenuhi 1000 ekor tadi ya udah nggak usah skala besar gitu ya. Cukup dengan skala menengah atau skala kecil untuk di awalnya. Ya skala kecil itu kan skala peternak mungkin ya yang mungkin di bawah 20 ekor lah. Skala kecil itu, menengah mungkin sudah sampai ratusan gitu ya. Nah, besar itu ya di atas ribuan ekor lah, itu insya Allah sudah besar karena polanya tuh pasti akan beda. Oke. Gitu. Kalau kita ngomongin tentang penggemukan ya Kang. Ya. Gimana hitungannya Kang untuk bisa, karena kan jatuhnya kalau misalnya kita katakanlah skala kecil gitu ya, otomatis kan kita mesti beli. Betul. Untuk nutrisinya tadi, untuk makanannya tadi. Betul. Hitungannya ada nggak untuk kemudian kita bisa jual lebih mahal dibanding versi belinya gitu? Karena kita beli bakalan, penggemukan sekian bulan, kemudian kita jual dengan memperhitungkan perbedaan angka kilogram gitu. Ya. Kalau harga beli dan harga jual itu yang lebih stabil itu ya memang kita penggemukan untuk kurban ya, itu harga beli dan harga jualnya itu dijamin insya Allah akan ada selisih. Jadi kalau misalkan kita beli harga 50.000, jual tuh pasti 60.000 gitu. Itu udah ada margin asumsinya tersendiri. berat sama gitu ya.
Ya kalau toh memang digemukin nggak naik lah. Iya iya. Nah, apalagi ditambah kalau digemukin dia naik. Udah mah ada selisih harga beli dengan harga jual, ditambah ada kenaikan ADG tadi gitu. Yang tadinya kita beli 15 kilo ternyata panen 21 kilo. Itu kan udah double keuntungannya Oke. gitu. Jadi potensi keuntungannya itu udah 2. Jadi dari selisih harga beli harga jual sama kenaikan berat badan tadi gitu. Itu insya Allah kalau untuk kurban karena gini bro, jadi gini kalau market hewan ternak itu kalau saya pisahkan berdasarkan kasta gitu ya. Jadi berdasarkan Kasta apa aja deh? kasta aja. Jadi kurban itu adalah kasta tertinggi penjualan gitu. Jadi Oke. kenapa? Dia Karena permintaan tertinggi pada permintaan waktu. tinggi, harganya juga tinggi gitu. Oke. Itu kasta tertinggi. Nah, kasta terendah maksudnya gini, kita lihat dari sisi proyeksi Permintaan ya? margin gitu, permintaan dan proyeksi margin yang ada. Kasta terendah itu ya ada di potongan harian itu yang kita jual ke Potongan pasar harian. basah gitu ya. Yang itu secara margin itu tidak terlalu besar dibanding kita jual kurban. Oke. Jadi tinggal kita pilih aja nih, kita mau masuk ke kasta yang mana. Gitu. Jadi memang ya tadi gitu ya, potensi margin terbesar memang ada di Balik lagi Jadi pertanyaan kurban. tadi Kang. Jadi gimana caranya kemudian kita bisa menghitung? Karena kan ada ongkos yang mesti kita keluarkan selama masa periode penggemukan tadi. Ya. Salah satunya yang paling besar tentu untuk pakannya. Betul. Bagaimana caranya kita bisa menghitung harga bakalan itu, Ya. kemudian angka jualnya nanti, kemudian ditambah juga dengan biaya penggemukan pakannya tadi sehingga masih masuk hitungannya. Ya, pertama memang komposisinya ya, pertama bakalan, terus pemeliharaan, sama nanti proyeksi harga jual sebenarnya mah. Jadi kalau misalkan memang kita beli contoh misalkan bakalan ya, bakalan itu kita cluenya gini sih sebenarnya simpelnya tuh ya. Jadi kita harus tahu dulu dia beli di harga berapa. Untuk bakalannya ya. Untuk panennya nanti. Oh, untuk panennya. Jadi misalkan kan berarti gitu ya, memproyeksikan kira-kira harganya berapa gitu ya. Betul. Dari situ kemudian kita tarik mundur. Betul. Oke. Berapa harga bakalan yang kita beli dan berapa total kilogram pakan yang mesti kita keluarkan gitu ya. Betul. Jadi kita mundur gitu. Kita nurunin dari situ. Karena kan kalau ya misalkan gitu ya, tetap kita mau menggemukkan domba, sapi gitu ya. Yang mau belinya dulu, kamu range harga berapa sih pasarannya nanti di proyeksi 3 bulan ke depan. Kalau kita lihat proyeksinya itu adalah di Ramadan misalkan gitu ya, yang secara peak-nya itu dia bisa nyentuh harga maksimal, ya udah berarti dari situ ya tinggal kita tarik mundur aja gitu. Gue harus beli bakalannya sekian ribu per kilo gitu ya. Oke. Nanti pemeliharaan kita batasin lah berapa per hari per ekor. Jadi kita ngitung itu kadang-kadang gini, kalau untuk pemeliharaan itu per hari per ekor. Per hari per ekor. Jadi per hari per ekor itu jangan lebih misalkan jadi per hari per ekornya itu dikonversi dengan proyeksi kenaikan berat badan. Karena kita belinya kilo, jualnya kilo. Jadi kita ngitungnya itu tidak boleh, contoh misalkan gini, harga jual nanti itu 55.000 per kilo. Gitu kan. Nah, dari 55.000 per kilo gitu ya, kita proyeksikan nih ADG per harinya dia harus berapa. Kalau domba misalkan gitu ya, kita hitung aja per bulan minimal harus 3 kilo gitu ya. Berarti 0,1 per hari. Gitu aja. Kemudian 0,1 itu butuh pakan berapa kilogram gitu ya. Betul. Itu yang dikonversi dengan berapa rupiah kosnya tadi. Iya, betul. Oke. Menarik. Jadi kebayang lah secara detail gitu ya. Tapi kan kadang-kadang apa yang kita rencanakan nggak selalu sesuai tuh Kang dengan realita kan. Betul. Nah, gimana caranya memitigasi hal tersebut Kang? Pertama di pemilihan bakalan. Pemilihan bakalan itu kita harus selektif. Karena bakalan yang nggak ya maksudnya kita bicara penggemukan ya. Atau ada bakalan-bakalan tertentu Kang yang memang ya bagus gitu, baik itu dari segi kayak kita ngomongin susu tadi gitu, untuk perah gitu. Betul. Jadi ada tipe-tipe atau kategori tertentu gitu. Betul, ada. Jadi kalau untuk penggemukan ya kita range umurnya itu di 8 bulan sampai maksimal 1 tahun gitu. Karena itu masa-masa pertumbuhan domba ya. Itu masa-masa pertumbuhan domba. Nah, kalau misalkan memang kita mau perah, ya tadi gitu ya, dia pola genetiknya gimana gitu. Itu kita bisa
bisa lihat gitu kalau secara historikalnya dia bagus, induknya menghasilkan susunya bagus, itu relatif lebih bagus. Jadi makanya pertamanya itu memang kita harus selektif dari pembelian bakalan tadi. Jadi nggak bisa ke supplier tuh atau ke kita mau beli barang itu ya kita nggak selektif dalam hal tadi gitu ya. Risikonya ya tadi digemukin ya nggak akan gemuk sih dombanya. Gitu kan, mau diperah susunya ya nggak akan banyak keluar susunya. Gitu risikonya tadi kayak gitu. Cari bakalan di mana Kang biasanya Kang? Cari Baik dari bakalan segi kualitasnya bagus gitu. Sebenarnya kalau Atau ada limitasi misalnya nggak boleh terlalu jauh cari bakalannya dari kandang. Kalau limit sih enggak, tapi kalau cuaca bisa pengaruh. Jadi cuaca kita memelihara di cuaca misalkan di wilayah dingin gitu ya. Nah, pencarian bakalannya itu ya disesuaikan juga dengan cuaca dingin yang ada di sumbernya. Jadi kalau dari panas ke dingin, dari dingin ke panas itu biasanya memang agak berefek ya, tapi di awal ya di saat memang dia udah adaptasi, nah itu biasanya berjalan gitu. Tapi kalau kalau tadi zonasi tadi sih ya enggak terlalu berpengaruh sih ya. Jadi lebih ke cuaca iklim yang ada di sekitar. Jadi lebih baik kalau misalnya kita cari bakalan daerah panas, kita juga punya kandang daerah panas gitu. Betul. Dan sebaliknya gitu. Betul. Oke. Itu cuaca yang pengalaman saya itu berpengaruh karena beda gitu ya di saat memang dia terbiasa dengan udara panas, ternyata kita peliharanya di wilayah dingin. Nah, itu akan beda secara proses adaptasinya dia. Mungkin mereka jadi lumayan stres ya Kang ya. Lumayan stres. Biasanya dingin jadi aduh panas. Betul gitu. Gak ada AC deh. Gak ada AC deh. Kang, kita ngelanjut nih Kang. Misalnya ada teman-teman di luar sana yang pengen jadi peternak, nyoba deh gitu. Entah itu mulai dari kambing, domba atau malah sapi gitu. Mungkin mulai dari 5-10 ekor gitu loh. Apa yang mesti mereka mulai Kang? Atau gimana caranya mereka bisa mulai? Selain tentu beli bakalannya, tapi kan setelah itu apa gitu? Apakah kandangnya mesti apa? Harus ya misalnya sisi kebersihannya kah, sisi sanitasi segala macamnya. Sebenarnya kalau memulai pertama tadi gitu ya, kita jangan jadi peternak ya, jadi pengusaha ternak gitu. Itu dulu yang kalau saya sih menyarankan sih ya. Iya, perspektif itu dulu yang harus dibangun gitu ya. Kenapa? Karena kalau hanya jadi peternak ya kita ya pola yang berjalan juga ya pola tradisional gitu ya. Kita agak sulit untuk berkembang. Nah, makanya itu dulu paradigma itu dulu tuh memisahkan. Nah, kalau jadi pengusaha ternak ya memang tadi nanti ada hitung-hitungan tuh. Kita harus mulai di minimal berapa ekor. Itu pastilah pasti kita harus mulai misalkan size. Misalkan kita mau gemukkan domba ya nggak bisa ya misalkan kita gemukin di berapa ekor ya misalkan 10, 20 gitu ya. Ya kita size-nya harus langsung di 400 gitu kan misalkan gitu ya, atau 200, 300, 400 gitu. Jadi kan sebenarnya itu pola-pola awal ya. Kalau saya sih sebenarnya memang kurang sepakat kalau kita mulai dengan kata-kata coba dulu. Nah, itu yang saya pribadi kurang sepakat gitu. Jadi apa yang mesti dilakuin Kang? Ya perencanaan di awal tuh harus matang. Kita mau jadi pengusaha ternak itu untuk market apa? Kita mau ngejalanin bisnis ternak ini mau ngapain gitu ya. Itu perencanaan awal tuh harus matang gitu. Jadi enggak misalkan ya udah coba dulu lah 10 ekor, coba dulu lah 15 ekor. Kang, tapi bisa begitu. Saya potong nih Kang. Biasanya orang kalau mau mulai usaha itu memulainya dari apa yang bisa dilakuin. Bukan apa yang bisa dijual. Apa yang bisa dilakuin. Jadi biasanya kalau misalnya kita berhubungan sama ternak gitu ya. Ada kambing, sapi gitu. Pasti akan ada orang yang mau beli nih. Makanya perspektifnya ini perspektif awam nih Kang ya. Makanya perspektifnya adalah gimana caranya kita bisa jadi peternak? Apa yang mesti dilakuin gitu loh. Ya. Nah, mungkin perspektif itu yang walaupun mungkin kurang tepat karena kalau kata Kang Rendra perspektif yang seharusnya adalah menjadi seorang pengusaha ternak. Betul. Bukan menjadi orang yang istilahnya ternak secara tradisional gitu. Karena akan kembali lagi dengan metode tradisional tadi. Tapi sebelum kita sampai ke pengusaha ternak tadi kan tahap awalnya tentu mereka harus punya dulu, mencoba dulu, tahu berapa kilogram ternak pakannya setiap hari dan sebagainya gitu. Yes, sebenarnya itu nggak salah ya. Proses itu nggak salah gitu. Cuman sepengalaman
sepengalaman saya, kenapa memang kita ngebangunnya itu tadi gitu ya di market dulu, sebenarnya yang produksi itu banyak. Jadi orang-orang yang ahli di melihara sapi tapi dia nggak bisa jualan itu banyak gitu. Jadi jangan takut untuk tidak dapat sumber sebenarnya. Kalau kita bisa nguasain market, ya sumber itu gampang dicari, sangat-sangat gampang gitu. Kayak misalkan contoh ya simple gitu ya, akikah gitu ya, untuk market akikah. Jadi teman-teman tuh banyak yang merintis brand akikahnya dulu. Misalkan akikah ganda gitu ya, ganda akikah gitu misalkan. Itu dulu yang dia bangun brandnya dulu. Dia mau sumber hewan dari mana ya banyak yang menyediakan kok. Menarik. Jadi nggak usah pusing dengan sumber hewan dari mana, banyak yang menyediakan. Terus dia nanti mau ngolah masakannya di mana, banyak catering yang sudah berjalan gitu ya. Jadi yang dia bangun itu brandnya dulu. Makanya tadi gitu ya, kalau misalkan memang perencanaan kitanya sudah matang gitu ya, karena di ternak ini bukan sesuatu yang tadi gitu ya, kita harus coba dulu bertahap gitu. Ya kalau diseriusin sih sebenarnya bisnisnya lumayan ya sangat luar biasa secara potensi gitu. Tapi kalau mau belajar misalkan udah saya mau belajar dulu jadi peternak beneran, ya silakan, itu nggak ada salahnya gitu bro. Cuman Atau tanya nih gini kali Kang, kalau Kang Rendra mulai dari mana dulu waktu pertama kali? Saya jualan kurban dulu. Oh jualan kurban dulu. Iya, jualan kurban. Baru kemudian lari ke hulu. Jadi calo dulu kita. Jadi calo dulu. Jadi calo dulu kita. Jadi super busnya gitu ya. Iya, jadi ya kita tinggal ngobrol aja sama yang punya peternakan gitu ya. Saya booking ini ya sekian ekor gitu ya. Di awal gitu ya. Ya bismillah kita booking. Waktu itu saya ngebooking sapi 105 ekor di awal tuh ya, dengan skema konsinyasi dengan DP 50 juta. 105 ekor di DP-in cuma 50 juta gitu. Harganya berapa tuh 105 ekor itu? Mungkin sekitar 2 miliaran ya. Oh iya. Wow. Terus dengan skema konsinyasi gitu ya. Skema konsinyasi di mana di saat memang nggak laku ya saya balikin sapinya. Wow. Jadi dari 105 ekor itu yang saya booking itu laku 67 ekor di tahun pertama saya jualan kurban. Ya. Sisanya ya dibalikin, toh masih ada di kandang itu gitu ya. Yang terjual ya saya bayar. Iya, tohnya cuman ngebalikin akad ya, karena tidak memindahkan ternaknya. Tidak memindahkan ternak ya, karena memang masih di situ aja. Cuma memang kita ada blok lah, ada pen yang memang kita sudah booking gitu ya. Ada sekitar berapa 3 pen waktu itu yang kita booking. Sapi saya ini ya, ini gitu. Jadi kita memang ya tadi gitu ya, saya punya sapi nih gitu ya, ke DKM gitu, yuk kita ajak survei ke kandang, dia pilih ini ya, seperti itu aja. Itu awalannya seperti itu. Awalnya jadi calo, sebelum jadi punya PO. Ren, salah satu hal yang penting juga, tadi sempat lo singgung masalah PMK, ya, masalah vaksinasi, ya, masalah kesehatan hewan ternak. Apa yang mesti dipersiapkan, Ren? Pertama mungkin kalau untuk sekarang ya, sekarang tuh diusahakan ada kandang karantina. Ada apanya? Kandang karantina. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang terjangkiti penyakit ya dipisahkan tersendiri. Betul. Dan itu dibuat jadi kan misalkan gini, kita ada kandang inti gitu ya. Terus ada kandang karantina. Ini idealnya ya. Jadi setiap hewan masuk itu ya masuk ke kandang karantina tadi. Dari manapun asalnya ya dia masuk ke kandang karantina. Dia 1-2 minggu kita monitoring, kita pantau. Nah di saat memang oke, nggak ada penyakit, baru dia pindahkan ke kandang inti. Gitu. Cuman kan kalau peternak ya kebanyakan nggak ada ya, beli ya udah simpen langsung beli langsung. Makanya ini kan sebenarnya tadi gitu ya. Kalau pikiran atau kita misalkan mikirnya jadi pengusaha, ya memang harus merencanakan begitu, harus berhitung begitu. Kalau nggak menghitungkan begitu ya tadi. Vaksinasi apa aja Ren yang wajib? Vaksin PMK, ada vaksin PMK. Ada vaksin untuk penyakit PMK. Cuman kalau sapi datang itu minimal gitu ya kita kasih vitamin lah.
vitamin, terus beberapa hari kita kasih obat cacing. Oh iya, obat cacing Obat ya. cacing gitu. Itu Karena dia nggak pakai sepatu ya. betul, jadi bisa masuk ke dalam. Iya. Dan secara periodik ya, kalau obat cacing nggak bisa sekali ngasihnya karena harus 2-3 kali lah karena ada fase pembunuhan Cacingnya tadi. si telur-telurnya dan Telur cacing. cacing-cacingnya gitu. Terus vitamin obat cacing lah itu minimal banget kita kasih pas sapi itu datang. Tapi kalau misalkan kita mau penggemukan misalkan ini ya, biasanya setelah dari situ kita implan sapinya. Jadi dia tuh tidak ya fokus untuk makan gitu. Kalau sapi-sapi kan sebenarnya dia apalagi dia birahi gitu ya, itu kan menguras energi tuh. Gitu. Makanya kita implan biar posisinya dia fokus makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Gak usah mikirin yang lain ya. Gak usah mikirin yang lain Makan gitu. tidur, makan tidur Makan tidur, aja. makan tidur. Pada saatnya nanti kamu mikirin yang lain. Oh, mikirin yang lain. Ren, ketika ada penyakit PMK gitu ya, apakah ada dukungan dari pemerintah, Ren, untuk mengatasi hal ini? Ya, kalau dulu pas awal-awal ada. Pas awal-awal booming ya itu sekitar 3 tahun yang lalu lah. Itu ada vaksin dibagikan gratis, AirTag yang ada barcode-nya itu dibagikan gratis, yang dia harus tahu ya misalkan untuk membuktikan si sapi ini udah divaksin atau belum kan pakai ada barcode di AirTag gitu. Itu sekarang nggak ada. Karena kita harus mandiri. Karena ya tadi gitu ya, mungkin sudah bukan menurut pemerintah ya ini bukan kejadian luar biasa lagi gitu ya. Bukan kejadian luar biasa, tapi memang terjadi dan banyak pasar-pasar hewan yang sudah tutup gara-gara isu PMK gitu. Keren tuh gitu, Bro. Apa yang bisa diharapin dari asistensi atau dukungan pemerintah ketika peternak-peternak baru ini tadi memulai gitu? Apakah ada asistensi dari dokter hewan kah atau penyuluh peternakan kah atau ada bantuan tersebut dan bagaimana cara mendapatkannya? Yang lebih mudah sebenarnya ya untuk mentor, untuk asistensi itu mending ke personal. Ya, kalau saran saya gitu ya, kecuali misalkan dia ikut program pemerintah nih, misalkan pencetakan peternak baru yang programnya dibuat sama pemerintah. Nah, itu mungkin ada tuh dukungan dari pemerintah. Tapi kalau kita mau mandiri, ya mending kita cari mentor aja nih buat diskusi, buat tanya-tanya. Terus kita kunjungan ke kandangnya dia, itu lebih lebih enak mungkin seperti itu. Iya. Jadi bukan ya karena memang agak sulit untuk meminta dukungan pemerintah gitu ya. Mending kita mandiri aja dulu. Ini kita mandiri, jalanin sendiri, terus misalkan kita butuh arahan, butuh coaching, butuh masukan, ya itu mending kita cari ke orang-orang yang memang expert gitu ya, kita tanya-tanya, banyaklah orang-orang yang memang mau berbagi gitu. Seperti itu. Terakhir nih Ren, ini penting nih. Dukungan finansial. Bagaimana kita mendapatkannya, mencari dan mendapatkan dukungan finansial? Kalau sebenarnya gini ya, ini yang saya dapat info ya, sebenarnya dunia peternakan itu dari sisi ya kalau misalkan finansial tadi kita mau disupport sama bank gitu ya. Sekarang sih memang banyak gitu ya kucuran dana kur ya, kredit untuk usaha kecil menengah yang di bidang peternakan. Itu banyak, cuman setahu saya sih terakhir di stop sepertinya ya, karena memang tadi secara kolektabilitas itu tinggi gitu ya, jadi dana yang banyak yang kembali gitu. Betul. Nah ya sebenarnya memang di satu sisi gitu ya, peternakan ini kan bidang yang cukup beresiko sebenarnya karena berurusannya sama makhluk hidup gitu ya, itu bidang beresiko. Makanya perbankan juga melihat usaha di bidang peternakan ini adalah usaha yang beresiko tinggi gitu, tapi nggak ada salahnya untuk mencoba kalau misalkan memang mau masuk ke perbankan. Tapi kan sebenarnya ada juga banyak angel investor gitu ya, yang memang dia punya dana nganggur gitu ya, yang tiba-tiba nginvest untuk usaha gitu tuh ada juga gitu. Banyak sebenarnya proses itu, cuman tetap ya kalau
kita memulai usaha itu sepertinya agak kecil gitu ya kalau kita memulai tanpa dengan modal. Jadi memang tetap harus ada modal juga, modal secara finansial gitu ya, modal uang gitu ya. Karena beda hal kalau misalkan kita ngejalanin apalagi awalan gitu ya, itu udah make dana orang duluan. Beda hal ya. Beda hal gitu. Karena ya kasihan nanti yang investnya orang belajar pakai dana gua gitu misalkan kan ya. Jika rugi ya resikonya nanti di dana gua. Makanya setiap kita mau mulai usaha ternak ini ya usahakan memang tadi gitu ya, kita punya sumber-sumber dana gitu, pribadi ya. dana pribadi. Ya minimal kalau kita mau mulai dari market ya tadi gitu ya, ya jualan dulu lah tanpa ya modalnya minim gitu ya, minimal itu bisa kita lakukan dulu gitu. Tapi kalau dukungan tadi gitu ya, orang-orang yang memang sudah percaya biasanya, oh dia sudah punya pengalaman nih, kan orang akan melihat itu. Ya, Gitu kan nggak bisa nih, gue mau mulai usaha peternakan tapi gue butuh modal. Lu udah berapa lama usaha di ternak? Baru ini mau mulai dah. Gimana ceritanya, kayak nggak akan mau tuh orang untuk nginvest gitu. Keren, ini kan kita udah ngobrolin dari kandang, dari jenis-jenis buat ternak, entah itu perah, daging gitu. Kemudian kita juga ngomongin masalah vaksinasi, dukungan pemerintah, ngomongin juga pakan gitu. Lu boleh kasih saran, lu orang yang sudah lumayan lama berkarir di bisnis ini gitu. Kalau boleh dikasih saran ke teman-teman di luar sana yang mungkin baru memulai bisnis ini, atau mungkin sudah memulai tapi belum kelihatan hilalnya kalau kata orang, apa yang mesti dilakuin Ren? Sebenarnya gini ya, kalau apa namanya, ya tadi sih sebenarnya ya kunci kita memulai itu kan ya mulai dengan langkah pertama tadi gitu ya, apapun langkahnya itu ya tetap harus dimulai gitu. Apapun itu, misalkan dengan cara kita tadi gitu ya, mau melihara dengan 1 ekor, 2 ekor, itu lakukan aja dulu, nggak ada yang salah semua itu. Cuman nanti beda gitu ya secara proses semua segala macam itu kan pasti akan beda. Jadi intinya mah melakukan untuk langkah pertama itu nggak ada yang salah gitu ya. Yang salah itu yang tidak melakukan apa-apa. Yang salah itu yang tidak melakukan dan tidak memulai langkah pertama tadi gitu. Itu yang salah. Menarik. Gitu bro. Atur nuhun, Siap, sami-sami. Kang Rendra Sami-sami. sudah berbagi detail bagaimana usaha peternakan dan berbagi perspektif bahwa yang penting itu adalah menjadi pengusaha ternak, bukan hanya menjadi peternak. Karena kalau kita hanya menjadi peternak ya kita akan kembali pada perspektif tradisional bagi seorang peternak tadi. Itu. Atur nuhun Kang Rendra, Sami-sami. sudah berbagi. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana bisa mendapatkan banyak ilmu dari obrolan kita hari ini. Amin. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana.